tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Seorang pria membunuh perempuan tetangganya. Sekitar jam 8:10. Dua tersangka korupsi bebas setelah melakukan gugatan pra-peradilan. Ratusan wali murid mendatangi sekolah karena tidak bisa mendaftarkan putra-putrinya secara daring. Pendaftaran peserta didik baru atau PPDB tingkat SMP menerapkan sistem daring. Namun hingga hari kedua, masih banyak siswa yang didampingi orang tuanya mendatangi sekolah karena tak bisa mendaftar secara daring. Di antaranya terpantau di SMP Negeri 1 Kampung Udik, Lampung Timur, Selasa pagi. Menurut orang tua murid, PPDB daring terkendala internet lemot, aplikasi PPDB sulit diakses dan ada juga orang tua murid yang tidak paham karena baru pertama kalinya. Ini udah bisa Enggak seberapa paham Bu ya? Iya, udah paham. Jadi agak sulit juga Bu ya? Kurang tahu juga ya. Kita maunya sistem penerimaan itu online atau biasa aja? Biasa aja, daftar biasa, udah bawa ijazah, udah bawa apa, nggak taunya lewat online aja, lewat apa. Pusing nggak gitu Bu? Pusing banget nih. Panitia PPDB membuka posko pengaduan untuk membantu para pendaftar. Namun mereka hanya memberitahu cara mendaftar daring saja, sedangkan pendaftaran siswa jalur zonasi tetap harus dilakukan di rumah. Online, jadi kita seorang guru di sini hanya bisa memberi pengarahan cara mendaftarnya. Jadi untuk mendaftar itu adalah anak masing-masing di rumahnya masing-masing. Karena kita sudah coba tadi ingin membantu di sini, ternyata untuk jalur zonasi nggak bisa, memang harus daftarnya di lokasi rumah yang bersangkutan. Para orang tua wali berharap Dinas Pendidikan dan pihak sekolah menerapkan PPDB yang lebih mudah dan fleksibel, yakni bisa luring dan bisa juga daring. Sebab tidak semua warga pandai mengoperasikan ponsel atau komputer dan internet. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Kendala pendaftaran sekolah atau PPDB tingkat SMP secara daring tak hanya dialami para pendaftar di kabupaten, namun juga di Kota Bandar Lampung. Seperti terpantau di SMP Negeri 3 Bandar Lampung di Kecamatan Teluk Betung Selatan pada Selasa pagi. Seratusan wali murid memilih mendatangi sekolah untuk mendaftarkan putra-putrinya. Kendala paling banyak adalah warga tidak paham cara mendaftar secara daring seperti itu. Unggahan berkas hingga menentukan jarak rumah dengan sekolah sering gagal dan tidak diterima server PPDB. Ada berapa? Dengan banyaknya kendala tersebut, panitia PPDB menerima pendaftaran calon siswa di sekolah. Supaya tidak rebutan, panitia menerapkan nomor antrian dan membantu mengunggah berkas pendaftaran calon siswa. Hari ini PPDB hari kedua ya, jadi kebetulan memang sudah mulai berkurang. Kemarin yang paling banyak hanya kita hari ini memverifikasi berkas dan meminta mengupload berkas. Kuota yang bakal diterima di afirmasi, Mbak? Afirmasi kuota 100 siswa kurang lebih ya, 109 atau. Prosesnya seperti apa? Kalau alamat ibu di mana? Talang. Di Talang. Ada kan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tadi kan ada sempat nggak ada gangguan server ya? Udah disurvei? Udah. Nanti ini mau siap mau survei mau pulang. Mau pulang. Kenapa memilih SMP 3 Bu?
dekat dari rumah. Oh, dekat. Pendaftaran sekolah tingkat SMP dibagi 2 gelombang. Untuk jalur zonasi, afirmasi, prestasi dan billing atau bina lingkungan dibuka selama 4 hari, mulai 24 hingga 27 Juni hari Kamis besok. Lalu untuk jalur perpindahan orang tua dibuka pada 8 hingga 10 Juli mendatang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Jembatan penghubung permukiman dengan perkebunan di Desa Kedaung, Kecamatan Pardasuka, Pringsewu rusak berat dan nyaris ambruk. Akibatnya, kini jembatan tidak bisa dilewati motor, apalagi mobil. Sedangkan pejalan kaki masih bisa, namun harus sangat hati-hati. Jika tidak, bisa saja terperosok dan jatuh ke sungai. Menurut warga, jembatan ini rusak sudah sejak 4 tahun lalu. Awalnya jembatan rusak ringan dan masih bisa dilewati motor. Namun karena tidak kunjung diperbaiki, kerusakan kian parah hingga tidak bisa dilewati kendaraan. Motor dan mobil kini beralih melewati sungai. Dalam waktu dekat ini segera ada solusinya, karena Desa Kedaung ini adalah salah satu desa yang penghasil bumi terbesar di Kabupaten Pringsewu ini. Jadi bagaimana dapat mendukung hasil bumi untuk dijual untuk harga maksimal kalau infrastrukturnya tidak mendukung. Gimana caranya jembatan Desa Kedaung supaya cepat dibangun, karena udah 4 tahun berjalan tidak ada respon. Sangat masyarakat yang ada di atas, ada 4 pedukuhan. Warga telah berkali-kali memperbaiki jembatan secara swadaya. Namun akibat kerusakannya yang kian parah, warga tak bisa lagi memperbaikinya. Warga mendesak Bupati dan anggota DPRD Pringsewu turun tangan segera memperbaiki jembatan ini. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu. Komoditas jamur tiram yang punya potensi nilai jual tinggi membuat Sunarto Prasetyo terus mempertahankan usahanya ini selama 14 tahun. Budidaya jamur tiram butuh ketelatenan dan perhatian khusus. Namun bahan bakunya mudah didapat dan tidak butuh tempat yang terlalu luas. Sunarto mengembangkan budidaya jamur tiram di rumahnya di Kemiling, Bandar Lampung. Media tanam yang digunakan berupa limbah kayu dan sekam padi yang sudah disterilkan selama 8 jam. Gunanya untuk membunuh bakteri sebelum disebar spora atau bibit jamur. Jamur tiram bisa dipanen pada usia 30 hari. Harga jamur tiram Rp18.000 per kilogram. Dan ia kini bisa panen 7 kuintal per hari. 30 hari dia akan tumbuh, namanya ini pinhead. Nah seperti ini kecil ini, nah, dia akan tumbuh. Dia butuh waktu cuma 3 hari. Nah 3 hari udah bisa dipetik. Nah setelah 3 hari dipetik, nanti dia akan tumbuh lagi. Butuh waktu 12 hari. Nah setelah 12 hari dia dipetik, tumbuh lagi. Itu selama 3 bulan atau kurang lebih 100 hari. Untuk merawat hingga membesarkan jamur tiram, Sunarto melibatkan emak-emak tetangganya sebagai pegawai. Terus kayak Mbak Kenal itu? Alhamdulillah hampir 9 tahun. 9 tahun? Oh, oke. Terus dalam sehari Mbak bisa bungkus ini berapa kilo, packing berapa kilo? Ya hampir 4 kuintal. Oh, hampir 4 kuintal ya? Oke. Nggak nyampe sehari. Susah nggak Mbak kerja di budidaya jamur kayak gini? Ya dibilang susah ya enggak, udah nyaman. 6 tahun. 6 tahun? Ya. Kenapa Mbak milih jadi pegawai di sini? Pengen membantu suami aja. Iya. Penjualan jamur tiram tidak sulit sebab kebutuhan pasarnya tinggi. Selain dijual di pasar Bandar Lampung, jamur tiram juga laku hingga keluar daerah. Fitri Amalia melaporkan dari Bandar Lampung.